Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi. Jika banyak anak muda lebih suka bekerja di kota-kota besar, maka tamu saya kali ini adalah anak-anak muda yang mengabdikan diri mereka di desa. Kalau tadi ada Mas Suparto, maka di hadapan saya sekarang sudah ada Indra Purnama. Indra, umurmu berapa sekarang? 24 tahun, Mas. 24 tahun? Ya. Masih kuliah atau sudah bekerja? Masih kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja, oke. Kuliah di mana? Di UGM, Mas. Jurusan apa? Ilmu kimia. Tingkat berapa? Tingkat 2, S2, Mas. S2? Ya. Ya, menarik karena dalam riwayat hidup Anda dijelaskan pekerjaan mahasiswa dan petani. Yep. Maksudnya apa? Mahasiswa dan petani. Yup, karena saya memang tertarik di dunia pertanian dan akibat dari melihat kondisi kalau di Riau itu orang pasti ketika mau landing pesawat itu pasti ngelihat lokasi banyak perkebunan kelapa sawit dan itu mengakibatkan lahan-lahan pertanian itu semakin sempit. Jadi saya yang dulunya guru beralih profesi, kayaknya tertarik dia jadi petani. Gitu. Anda 24 tahun pernah jadi guru? Pernah. S2 sekarang? Iya. Dan juga pekerjaannya sekarang petani? Yap, benar. 24 tahun? Dari bayi Anda sudah kerja ya? Iya. Nah, saya dengar Anda akan melanjutkan studi ke Jepang ya? Benar sekali. Kemana? Tokyo University of Agriculture and Technology. Mau belajar apa di sana? Bertani lagi. Kita semua tentu penasaran ingin mendengar cerita lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh Indra. Tapi sebelum itu, ikuti dulu liputan berikut ini. Generasi muda adalah tonggak perubahan bangsa. Mereka bisa membuat pilihan untuk menuntut perubahan atau membuat perubahan itu sendiri. Adalah Indra Purnama memilih untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk lingkungannya. Laki-laki lulusan pendidikan kimia Universitas Riau ini mengembangkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, tepatnya di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Pekanbaru Riau. Indra bermitra dengan komunitas petani yang diketuai oleh Kas Mijan. Melalui kerjasama yang dibina Indra, petani diberi pemahaman untuk memaksimalkan segala potensi yang ada. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kompos dari limbah tandan kosong kelapa sawit yang selama ini dibakar atau dibiarkan begitu saja. Selain itu, Indra juga membantu pemasaran produk para petani. Bisa nanti pendapat Mas Indra sendiri yang dari sekolahan dengan praktek saya di lapangan nantinya disatukan gitu. Orang tani tahu kan, nanti bahwa selanjutnya besok pemuda penerusnya biar besok tahu pertanian, masalah besok akhir sampai zaman kan biar nggak hilang. Ya, orang tani bersyukur Bang Indra kedatangan Bang Indra kan terima kasih banyak. Selanjutnya kita kalau ada bantuan kan terima kasih banyak. Jadi kita nggak susah apa kan. Kami sangat senang apabila ada tenaga-tenaga muda di pertanian yang bisa mendukung kami di daerah-daerah atau desa-desa ini. Sehingga ilmu itu bisa diterapkan di lapangan. Untuk mensosialisasikan programnya, Indra yang aktif di berbagai organisasi ini berusaha merangkul beberapa temannya dari Fakultas Pertanian di kampusnya dulu. Kini Indra dan para petani telah memiliki 10 hektar sawah, 2 rumah kompos, 1 rumah perontok gabah, 2 hektar lahan kosong untuk ditanami sayur.
Indra, saya kan awam ya, saya nggak tahu apa hubungan pendidikan Anda, ya. Anda kan sarjana kimia, kemudian dengan urusan tanam-menanam di sawah. Awal ceritanya itu, kan kalau seandainya jadi guru, itu kan bisa aja sih ngasih ilmu, ya saya kan belajar kimia. Jadi kebetulan saya di pendidikan kimia itu, ya diajarin bagaimana nanti menjadi guru dan mengajarkan ilmu yang ada. Jadi ketika melihat lingkungan, kayaknya bagus deh kalau kita tahu tentang lingkungan, kita bawa menjadi suatu bahan pelajaran. Karena memang kondisinya, kenapa sih pertanian saya pilih? Karena memang pertanian itu semakin sempit lahannya, dan kita semakin butuh makanan. Makanya saya terpikir, karena saya hobi jalan-jalan, traveling juga, saya pernah ke beberapa tempat, memang makanan itu paling dibutuhkan ketika kita berada di mana aja. Saya mengira bahwa kalau seandainya lahan semakin sempit, terus petani udah agak-agahan untuk nanam padi, karena identik ya, cerita sama Pak Petani, ceritain bahwa kebanyakan petani itu, anak-anaknya terutama, itu malu kalau bapaknya petani. Ya, petani jadi, identik dengan kemiskinan. Benar sekali. Mereka sendiri merasa bahwa profesi sebagai petani itu profesi yang tidak diminati, tidak diinginkan, bahkan dianggap hina ya. Benar. Nah, itu yang membuat Anda merasa terganggu dan ingin membantu mereka. Iya. Anda mendirikan lembaga Bina Agro Mandiri. Ini apa? Lembaga apa ini? Jadi kita bentuk, itu sebenarnya awalnya riset. Jadi riset kita buat tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit? Iya, jadi kalau yang pernah lihat kelapa sawit, minyak, itu awalnya dari buah yang lengket di tandan. Jadi ada tandan, itu lengket buahnya. Tandannya itu yang kita jadiin kompos. Jadi setelah dilepasin dari buahnya, jadi kosong. Jadi tandan kosong kelapa sawit. Itu yang dilakukan melalui Bina Agro Mandiri? Iya, benar. Itu kita buat menjadi sebuah pupuk, kompos yang bermanfaat bagi tanaman padi. Sehingga lebih besar dan lebih bagus hasilnya. Oke, sebelum ini tandan kosong itu diapakan? Dibakar. Atau dibiarkan gitu saja. Itu sampai tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat sama sekali. Jadi Anda mencoba memanfaatkan itu menjadi kompos. Oke. Manfaatnya bagi pertanian apa? Satu, tanaman itu berproduksi lebih bagus. Jadi di sini kita nggak hanya ngajarin tentang kompos saja. Jadi di awal kita ingin membentuk sebuah tim sehingga bisa untuk penelitian, riset dan sebagainya. Tapi setelah di lapangan kita lihat, ini tidak hanya bisa sekedar riset saja. Kita benar-benar harus detail dari awal sampai akhir, dan kita harus tahu hulu dan hilirnya. Bagaimana mengajarkan mereka tentang kompos, dan tentang termasuk administrasi. Berapa pengeluaran, itu mereka nggak ada sama sekali. Mereka taunya apa ada, itu digunakan. Misalkan uang segini, ya udah alokasinya kan segini. Terus untuk digunakan, nggak ada administrasi pendapatan per bulan berapa. Terus ditanya berapa ton sih Pak per hektar. Mereka pun bingung jawabnya, karena nggak pernah mereka ukur. Asal nabur. Hanya saja dari sisi lain kita melihat bahwa membuat kompos itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi tandan kosong yang Anda buat jadi pupuk ini merupakan alternatif pengganti kompos ya? Apa keunggulan tandan kosong atau pupuk tandan kosong ini? Pertama dari C/N-nya yang kita bisa sampai di bawah 20. C/N itu apa? C/N itu rasio antara karbon dan nitrogen. Dan itu jadi berbanding untuk dibutuhkan sama bakteri, mikroorganisme, terus sama untuk... Cukup. Nggak ngerti saya. Ya. Pokoknya lebih baik lah ya. Iya, benar. Iya. Nggak nyampe saya nih. Iya, saya sebenarnya pinter, cuma nggak nyampe aja. Baik, menarik sekali, karena pada saat pertama kali Anda mencoba mendekati para petani untuk berbagi ilmu yang Anda miliki, itu hampir semuanya curiga ya. Benar sekali. Melihat Anda itu tidak dengan niat baik kelihatannya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy.